Peter malah tidak bisa tidur. Dia mencari keberadaan sumber suara yang ada di dindingnya. Lama Peter menempelkan kuping ke dinding, tapi belum terdengar suara apa-apa dari balik dinding itu. Namun saat Peter mengetuk dinding tersebut, suara itu pun langsung bertanya, "Dari mana Peter? Mengapa baru menyapa?" Tentu saja Peter baik-baik saja. "Ada apa, Bu?" Bu guru langsung memperlihatkan lukisan yang menurutnya aneh kepada ibu Peter. Saat membuka lukisan itu, betapa kagetnya ibu melihat lukisan Peter yang begitu aneh. Segera membukanya dengan kunci yang tadi dia ambil di saku ibu. Terlihat Peter perlahan menjauh saat pintu itu mulai sedikit demi sedikit terbuka. Saat mendengar suara asli dari sumber suara yang menakutkan, Peter lalu segera lari menuju kamarnya untuk bersembunyi. Suara itu meminta Peter untuk membalas perbuatan Brian yang mendorongnya kemarin. Lalu tanpa berpikir panjang, Peter pun melakukan apa yang dikatakan oleh suara tersebut. Peter lalu mengikuti Brian dari belakang. Lalu setelah dapat kesempatan, dia lalu mendorong Brian. Saat itu Ibu Devina bertanya, "Di mana Peter?" Ayah langsung menjawab, "Peter sedang dihukum." Lalu disambung ibu di kamar. Terlihat Peter menggedor-gedor dinding ruang bawah tanah. Namun suaranya tidak terdengar karena nyaru dengan mesin cuci yang sedang bekerja. Siapa nama labu yang Peter gambar? Dengan semangat, Peter berkata, nama labunya adalah Carlos. Peter selalu terlihat murung di setiap suasana. Dia pun terlihat tidak akrab dengan temannya. Saat temannya bermain, dia hanya duduk terdiam dan nampak lemas. Hanya ibunya yang selalu menemaninya saat di rumah, mengajarkan banyak hal agar Peter menjadi anak yang cerdas, ceria, dan mandiri. Namun tiap malam mimpi buruk selalu menghantuinya. Tidurnya tak pernah nyenyak. Dia juga sering mendengar suara-suara aneh dari balik dinding kamarnya. Suara anak gadis meminta tolong, kadang juga suara ketukan pintu. Dia ingin mengabaikannya, namun suara itu terus mengganggunya, hingga suara itu menyebut namanya dan membuatnya takut. Saat dia mulai tertidur, dia mendengar lagi suara memanggil namanya dan meminta tolong padanya. Dia sontak terbangun dan menyalakan lampu. Mencoba mengecek di luar rumah melalui jendela kamarnya, namun tak ada siapa-siapa. Lalu dia mendengar lagi suara minta tolong dari balik dinding kamarnya. Dia mencoba mendekati dinding kamarnya dan menempelkan kuping untuk mencari tahu suara apa yang tadi memanggilnya. Namun lama dia berdiri di dekat dinding itu, tak ada suara sedikit pun. Tak lama dari itu, suara senyap-senyap menyebut namanya, Peter. Dia pun terkejut, lalu segera ke kamar kedua orang tuanya. Dia membangunkan ibunya yang terlihat tertidur nyenyak. Tak lama kemudian, ayahnya juga bangun dan bertanya, ada apa dengan Peter? Setelah menjelaskan kalau dia mendengar suara meminta tolong dari dinding kamarnya, ibunya pun mengajaknya untuk mengecek secara langsung. Awalnya ibu mengetuk dinding tersebut, tapi tak ada respon. Lalu dia menempelkan kupingnya ke dinding tersebut. Masih tak ada suara apa-apa yang dia dengar dari balik dinding itu. Ibu berkata, mungkin saja suara angin. Lalu dia segera menenangkan Peter dan meminta anaknya itu untuk tidur dan melupakan kejadian tadi. Ibu meyakinkan Peter kalau semua akan baik-baik saja dan itu hanya imajinasi Peter semata. Inilah Cobweb yang diproduksi tahun 2023. Pagi itu Peter hendak pergi ke sekolah. Dia naik bis sekolah yang menjemputnya. Namun saat dia hendak mengambil bangku di bus, kakinya disandung oleh temannya hingga membuatnya terjatuh. Tak ada yang minta maaf padanya atas kejadian itu. Peter nampak murung dalam perjalanan ke sekolah. Di kelas pun hal buruk terjadi padanya. Semua temannya merundungnya dan membuat dirinya tidak nyaman. Tak lama dari itu seorang guru wanita yang merupakan guru baru datang dan memperkenalkan dirinya. Nama guru itu Ibu Devina. Di sela-sela gurunya ngomong, Brian berkata kalau jam istirahat nanti Peter akan digoda lagi oleh teman-temannya. Saat jam istirahat, Ibu Devina yang sendirian di kelas kaget pada saat berbalik melihat Peter tidak ikut istirahat bersama teman-teman yang lain. Dia bertanya mengapa Peter tidak istirahat. Namun Peter tak berkata apa-apa. Dia melipat tangannya di atas meja bersiap tidur. Namun saat yang sama laba-laba muncul dan membuatnya kaget. Ibu Devina dengan gercep langsung mengambil gelas dan menangkap laba-laba itu. Lalu dia meminta Peter untuk bersama-sama membuangnya lewat jendela. Saat makan malam, Peter berkata pada kedua orang tuanya kalau dia memiliki guru baru di sekolahnya. Namun kedua orang tua hanya tersenyum merespon apa yang Peter katakan. Saat yang sama, Peter bertanya, mengapa keluarga tidak merayakan Halloween? Sang ayah berkata, kalau beberapa tahun silam lingkungan mereka terjadi peristiwa di mana seorang anak gadis tiba-tiba hilang saat malam Halloween. Itulah sebabnya di lingkungan itu tidak ada acara Halloween lagi. Ayah meminta Peter untuk mengerti keadaan,
nampak Peter hanya terdiam. Setelahnya ibu meminta Peter untuk menghabiskan makanannya, lalu beristirahat. Saat Peter tertidur, hal aneh terjadi lagi di dinding kamarnya. Dia terbangun dan dinding itu mengeluarkan suara lagi yang berkata minta tolong. Sontak dia terkejut dan langsung berteriak memanggil ayah dan ibunya. Tak lama dari itu ayahnya masuk dan bertanya ada apa. Peter pun menjelaskan kalau dia mendengar suara seorang anak gadis meminta tolong dari balik tembok kamarnya. Ayah meyakinkan Peter kalau itu hanya imajinasi Peter saja. Tapi Peter juga meyakinkan ayahnya kalau dia memang benar suara yang dia dengar dari balik tembok. Dan dia tidak berbohong akan hal itu. Ayah bertanya di mana sumber suara yang Peter dengar. Lalu Peter pun menunjuk ke arah tembok kamarnya. Ayah dengan santai mendekat ke tembok dan menempelkan kupingnya. Setelah itu dia berkata, mungkin itu tikus. Besok kita akan memberikan tikus itu sesuatu agar tidak berani lagi datang ke rumah kita. Nampak Peter berusaha tenang, namun dia juga berusaha mempercayai kata-kata ayahnya. Keesokan harinya, ayah mengajak Peter ke gudang. Di sana dia minta Peter untuk mengambil pembasmi tikus. Saat yang sama, Peter mencium bau pembasmi itu sembari berkata, baunya mirip dengan kayu manis. Ayah berkata, tidak semua bau yang enak dicium itu aman untuk kita konsumsi. Peter nampak mengerti. Mereka berdua pun terlihat menabur pembasmi tikus itu di sudut-sudut ruangan mengarah ke kamar Peter. Ayah kembali meyakinkan Peter, setelah ini tak ada lagi tikus yang mengganggunya dengan suara-suara aneh. Ayah juga meminta Peter untuk tenang dan tidak terlalu memikirkan suara-suara yang dia dengar setiap malam. Ayah meminta Peter untuk istirahat dan tidur dengan nyenyak saat malam hari. Peter nampak mengerti. Saat di sekolah, Ibu Devina melihat lukisan Peter yang nampak aneh. Terlihat dari raut wajah ibu guru, dia nampak khawatir pada anak itu. Ibu guru juga nampak mencari tahu makna dari lukisan itu. Karena penasaran, dia pun mengunjungi rumah Peter dan membawa lukisan tersebut dan memperlihatkannya kepada kedua orang tua Peter. Ibu yang membuka pintu. Lalu ibu guru Devina memperkenalkan diri sebagai guru Peter. Awal pembicaraan, ibu guru bertanya apakah Peter baik-baik saja. Tentulah ibu merasa bingung dengan pertanyaan tersebut. Lalu dia menjawab, tentu saja Peter baik-baik saja. Ada apa, Bu? Bu guru langsung memperlihatkan lukisan yang menurutnya aneh kepada ibu Peter. Saat membuka lukisan itu, betapa kagetnya ibu melihat lukisan Peter yang begitu aneh. Namun ibu cepat menenangkan diri dan menjelaskan kalau akhir-akhir ini Peter memang kurang beristirahat karena sering bermimpi buruk. Mungkin itulah sebabnya dia melukis sesuatu yang gelap. Namun bagi ibu, itu imajinasi tingkat tinggi yang dimiliki anaknya. Tanpa memberi sedikit kesempatan pada ibu guru untuk berbicara, ibu Peter pun langsung pamit untuk masuk. Ibu guru hanya terdiam dan merasa bingung dengan sikap ibu Peter yang dingin. Ibu meminta penjelasan pada Peter tentang makna dari lukisannya. Ibu juga bertanya, mengapa Peter meminta tolong kepada orang lain dan bukan kepada orang tuanya saja. Peter menjelaskan kalau bukan dia yang meminta tolong, tapi seseorang dari balik tembok kamarnya. Dia meyakinkan ibunya kalau dia tidak berbohong. Nampak ibunya canggung mendengar penjelasan anaknya, lalu segera keluar dari kamar Peter. Peter merasa bingung dengan sikap ibunya yang tidak pernah bisa menjelaskan apa yang selama ini dia alami. Saat sedang tertidur, Peter tiba-tiba terbangun dengan kaget karena dia mendengar lagi suara memanggil namanya dari balik tembok kamarnya. Kali ini Peter sudah tidak terlalu takut mendengar suara itu. Malah dia menjadi penasaran, siapa sebenarnya gadis yang berada di balik tembok kamarnya tersebut. Lama dia merenung, lalu dia mencoba untuk kembali tidur. Saat di sekolah, ibu guru nampak kagum dengan lukisan di labu Peter. Ibu Devina berusaha pendekatan dengan bertanya, siapa nama labu yang Peter gambar? Dengan semangat, Peter berkata, nama labunya adalah Carlos. Sembari tersenyum, ibu guru berkata pada Peter kalau dia suka pada Carlos. Peter sontak tersenyum juga. Dia merasa senang dengan perkataan ibu guru. Namun tidak dengan Brian. Dia nampak tak suka pada kedekatan Peter dengan ibu guru Devina. Sepulang sekolah, Peter yang menunggu jemputan merasa bangga dengan labu yang dia miliki. Sambil senyum-senyum tipis, dia memeluk labu kebanggaannya itu. Saat dia berjalan, Brian dari belakang mendorongnya dan merusak labunya. Brian merasa bangga bisa mendukung Peter. Hati Peter tentu kecewa, namun dia tetap harus kuat sebagai anak laki-laki. Saat tengah tertidur, Peter dibangunkan lagi oleh suara dari balik tembok kamarnya. Namun kali ini Peter tidak takut lagi. Dia malah meminta sumber suara itu untuk ngobrol. Peter curhat pada sumber suara itu kalau hari ini dia sangat kesal pada Brian. Sumber suara menyarankan untuk membalas perbuatan Brian padanya dengan cara
Peter harus kuat dan berani melakukan hal yang sama pada Brian. Saat di sekolah, Brian datang bersama ibunya membawa sebuah labu yang akan dia berikan kepada Peter sebagai permintaan maafnya karena kemarin telah merusak labu Peter. Nampak seisi kelas tertawa melihat Brian meminta maaf pada Peter. Brian juga nampak kesal harus melakukan hal tersebut kepada Peter. Sama halnya dengan Peter yang juga merasa aneh dengan sikap Brian yang mau meminta maaf padanya. Saat pulang sekolah, Peter dibisiki oleh suara yang mirip dengan suara dari dinding kamarnya. Suara itu meminta Peter untuk membalas perbuatan Brian yang mendorongnya kemarin. Lalu tanpa berpikir panjang, Peter pun melakukan apa yang dikatakan oleh suara tersebut. Peter lalu mengikuti Brian dari belakang. Lalu setelah dapat kesempatan, dia lalu mendorong Brian, membuat Brian terjatuh dari tangga yang membuat kakinya terluka. Peter pun kaget melihat keadaan Brian. Dia tidak menyangka dirinya bisa melakukan hal tersebut. Orang tua Peter dipanggil ke sekolah dan Peter terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah karena perbuatan Peter sudah melewati batas dan tidak patut dicontoh oleh teman-teman yang lainnya. Di rumah, ayah sangat marah dan kecewa atas apa yang telah dilakukan Peter pada temannya. Ayah berkata, dia membesarkan Peter dengan lemah lembut. Mengapa Peter bisa melakukan hal yang buruk tanpa pernah diajar oleh siapapun? Peter berusaha meminta maaf, namun ayah akan tetap menghukum Peter. Ayah akan menghukum Peter di ruang bawah tanah. Nampak ibu tidak setuju, namun ayah berkata, itu hukuman yang pantas buat Peter, agar dia bisa merenungi apa yang telah dia perbuat. Itu adalah kesalahan besar. Nampak Peter merasa ketakutan dengan hukuman yang akan dia jalani, namun ayah berkata, itulah yang pantas. Ayah terlihat mendorong kulkas yang ternyata di belakangnya ada sebuah pintu rahasia menuju gudang bawah tanah. Ayah meminta ibu membuka pintu itu. Nampak Peter sangat ketakutan. Pintu terbuka. Ibu masuk ke dalam, lalu ayah dan Peter menyusul. Setelah itu ayah meminta Peter untuk merenungi semua perbuatannya di dalam ruangan itu. Ibu meminta Peter untuk tenang, lalu dia segera kembali naik ke rumah karena dia tidak tega melihat putranya akan dihukum. Ayah juga mengikuti ibu kembali ke rumah. Sebelumnya dia mematikan lampu ruangan itu. Karena gelap, terlihat Peter menangis karena ketakutan. Peter mencoba memanggil sumber suara yang dia dengar dari balik tembok kamarnya. Namun suara itu tidak terdengar lagi saat dia menjalani hukuman di bawah ruang bawah tanah. Seketika dia merasa kesepian. Di sekolah, Ibu Devina bertanya kepada kepala sekolah tentang latar belakang keluarga Peter. Kepala sekolah menjelaskan kalau orang tua Peter memang overprotective karena telah kehilangan putrinya saat Halloween akan tiba beberapa tahun yang lalu. Itulah mereka bersikap tertutup dan terlalu protektif pada Peter. Karena mungkin mereka trauma, takut kehilangan anak mereka lagi. Ibu Devina merasa kasihan terhadap Peter. Setelahnya, Ibu Devina mencari tahu tentang apa yang baru saja dia dengar dari kepala sekolah. Peter menyibukkan diri dengan mencari tahu ada apa di bawah ruang bawah tanah rumahnya. Ada tumpukan barang yang mencuri perhatian Peter. Dia lalu membongkar tumpukan itu. Dia mendapat sebuah ruangan lagi di bawah ruangan bawah tanah. Saat dia mengintip ke bawah, dia melihat sebuah boneka yang menyeramkan. Saat sedang mencuci, ibu terlihat melamun. Mungkin saja dia memikirkan keadaan Peter saat ini. Di tempat lain, terlihat Ibu Devina sedang memeriksa lembar ujian para muridnya. Saat melihat lembar ulangan Peter, dia terlihat menuliskan nomor telepon di sudut kanan lembaran tersebut. Lamunan ibu terhenti saat mendengar bunyi bel pintu rumah berdering. Dia segera membuka pintu. Wajahnya nampak marah melihat tamu yang datang. Rupanya yang datang adalah Ibu Guru Devina. Ibu guru membawa kertas ulangan Peter yang belum sempat dibagikan saat Peter keluar dari sekolah. Ibu berterima kasih karena Ibu Devina telah repot-repot untuk datang ke rumah. Namun secara gestur, ibu meminta Ibu Devina untuk segera pergi. Saat hendak masuk rumah, tiba-tiba ayah Peter keluar dan meminta Ibu Devina untuk masuk, sembari minum kopi bersama. Tentu saja Ibu Peter merasa kebingungan dengan sikap ayah yang nampak ramah pada Ibu Guru. Bukan hanya Ibu Peter yang bingung, Ibu Guru Devina pun bingung dengan sikap ramah ayah Peter. Namun Ibu Devina tetap melangkah masuk. Nampak Ibu Devina kebingungan. Mungkin dia sedang mencari di mana keberadaan Peter saat ini. Ayah terlihat memegang sebuah palu. Itu cukup membingungkan buat Ibu Guru. Tapi Ibu Guru berusaha untuk tetap tenang dan terlihat nyaman berada di rumah keluarga Peter. Sementara ibu terlihat berwajah datar melihat Ibu Guru ada di rumahnya. Ayah menyuguhkan kopi. Saat yang sama Ibu Devina melihat luka di lengan ayah yang masih baru. Sontak Ibu Devina bertanya, "Mengapa lenganmu?" Ayah lalu menjawab,
Tadi saya merenovasi gudang dan mungkin terkena kayu." Dengan tersenyum, ayah melap dirah yang ada di lengannya. Saat itu Ibu Devina bertanya, "Di mana Peter?" Ayah langsung menjawab, "Peter sedang dihukum." Lalu disambung ibu, "Di kamar." Ibu Devina bertanya, apakah boleh dia bertemu dengan Peter? Kompak ayah dan ibu menjawab, "Tidak bisa." Ibu mulai tidak nyaman dengan ibu guru Devina. Dia pun lalu meluapkan semua emosi tentang bagaimana cara dia memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ayah berusaha menenangkan ibu, sembari meminta Ibu Devina untuk segera pergi dari rumahnya. Terlihat Peter menggedor-gedor dinding ruang bawah tanah. Namun suaranya tidak terdengar karena nyaru dengan mesin cuci yang sedang bekerja. Ibu guru segera pamit pada ayah dan ibu Peter. Namun saat hendak pulang, dia mendengar suara gedoran dinding. Seketika dia menghentikan langkahnya. Namun saat hendak kembali ke ruang makan, ayah Peter menahannya sembari berkata, "Silakan pulang ibu guru, karena kami sekarang ingin beristirahat." Ibu guru berkata, dia mendengar sesuatu seperti suara dinding diketuk. Namun ayah berkata, itu hanya mesin cuci. Mendengar penjelasan ayah, Ibu Devina terpaksa keluar dari rumah itu. Lalu dia nampak ngos-ngosan karena menahan emosinya. Tak lama dari itu, dia mencari kunci mobilnya yang mungkin ketinggalan di dalam rumah keluarga Peter. Tiba-tiba ayah mengagetkannya sembari berkata, "Kau melupakan kunci mobilmu." Lalu Ibu Devina mengambil kunci mobil itu dan segera pergi dari rumah Peter. Hari sudah malam, nampak ayah tengah membersihkan lukanya. Sementara ibu mengambil kue yang telah matang dari dalam oven. Dari cara ibu meletakkan loyang, ibu nampak tidak nyaman dengan sesuatu. Hal itu jelas terlihat saat ibu menghias kue. Nampak ada 2 kue yang terlihat murung di antara kue-kue labu yang tersenyum. Ibu membawa kue itu untuk Peter. Sebagai perayaan hukuman Peter sudah selesai. Peter nampak senang melihat ibunya datang. Dengan tersenyum, ibu memberikan kue itu kepada putra kesayangannya. Setelah itu terlihat ibu memandikan Peter. Di sana ayah berkata bangga pada Peter, karena Peter anak hebat, bisa melalui hukuman dengan baik tanpa cengeng. Ayah juga berkata kalau Peter kini akan belajar di rumah dan ibu yang akan menjadi gurunya. Ibu berjanji akan memberikan Peter pengajaran yang terbaik, sehingga Peter akan menjadi anak yang cerdas dan pemberani. Peter hanya terdiam mendengar ibu dan ayahnya berbicara. Ayah berkata lagi kalau ibu adalah guru terbaik yang pernah ada di dunia ini. Mendengar itu, ayah, ibu, dan Peter pun tersenyum. Setelah itu, ayah dan ibu meminta Peter untuk beristirahat, sembari mereka juga akan beristirahat. Namun saat pintu kamar ditutup, Peter malah tidak bisa tidur. Dia mencari keberadaan sumber suara yang ada di dindingnya. Lama Peter menempelkan kuping ke dinding, tapi belum terdengar suara apa-apa dari balik dinding itu. Namun saat Peter mengetuk dinding tersebut, suara itu pun langsung bertanya, "Dari mana Peter? Mengapa baru menyapa?" Peter berkata kemarin dia dihukum oleh ayahnya di ruang bawah tanah. Peter ingin melihat wajah dari sumber suara. Suara itu berkata, di bagian bawah di balik stiker dinding ada lubang kecil. Di sanalah Peter bisa melihat wajahnya. Namun mungkin Peter akan takut karena wajahnya sedikit tidak enak dilihat. Peter berkata, tak masalah, yang penting dia bisa melihat wajah dari sumber suara. Peter pun mengintip dari lubang, namun belum ada seseorang yang nampak di ujung lubang itu. Peter ada ide, dia mengambil sebuah bola, lalu memasukkannya ke dalam ruang tersebut. Lama Peter menunggu setelah bola itu masuk, tapi tak ada yang terlihat sama sekali. Setelahnya, terlihat sebuah mata mengkilap dari wajah yang menyeramkan muncul dari sebelah ujung lubang. Sontak Peter kaget. Sumber suara itu berkata tak usah takut, karena dia adalah saudari kandung dari Peter, anak dari ayah dan ibu Peter. Dia dikurung karena saat lahir, dia memiliki kelainan yang mungkin saja membuat malu ayah dan ibu mereka. Mendengar itu, Peter akhirnya bisa sedikit tenang. Sumber suara itu berkata, ada pintu di kamar ayah dan ibu yang berada tepat di belakang jam. Jika Peter ingin menyelamatkan saudarinya, Peter harus mengambil kunci yang selalu ibu bawa dan membuka pintu yang ada di belakang jam besar tersebut. Namun mungkin itu sulit, karena ayah dan ibu bisa marah pada Peter, dan Peter akan berakhir seperti saudarinya, yaitu dihukum di balik dinding. Sumber suara juga berkata, kalau pada akhirnya ayah dan ibu akan membuat Peter sama sepertinya, meski Peter melakukan kesalahan kecil. Peter nampak kembali takut saat melihat mata dari sumber suara. Dia lalu segera naik ke atas tempat tidur dan memejamkan mata. Peter terus teringat kata-kata sumber suara. Dia terbangun lalu pintu kamar terbuka. Dia melihat ibu berjalan cepat dari kamar mandi menuju tangga. Lalu dia memanggil ibu, tapi ibu tidak menoleh. Malah pintu kamar Peter yang tertutup dengan keras. Peter langsung memanggil nama ibunya sekencang mungkin. Tak lama dari itu, pintu terbuka lagi. Peter sangat ketakutan.
apalagi saat dia melihat ayah dan ibu nampak aneh. Ibu bahkan ingin menyakitinya. Seketika dia berteriak dan meronta-ronta. Lalu hari pun pagi. Dia terbangun di dalam dekapan ibu yang menenangkannya. Karena menurut ibu, mungkin Peter mimpi buruk semalam. Ibu bertanya apa mimpi Peter sehingga Peter begitu ketakutan. Peter dengan nafas tersengal menjawab, dia lupa. Saat malam hari, Peter ngobrol lagi dengan sumber suara dari balik dinding. Saat itu Peter dipengaruhi lagi untuk menghabisi ayah dan ibu. Karena menurut sumber suara, ayah dan ibu tidak pantas menjadi orang tua. Mereka bahkan bisa saja mengurung Peter di ruang bawah tanah untuk selamanya, atau lebih sadis, menghabisi Peter kapanpun mereka mau. Sebagai bukti bahwa orang tua mereka itu tidak baik, sumber suara meminta Peter menggali tanah yang berada di kebun labu, dan Peter akan mendapatkan bukti bahwa orang tua mereka benar-benar bukan orang baik. Hari sudah pagi, Peter pun mengikuti apa yang tadi malam dikatakan sumber suara. Dia menggali tanah dan benar, dia mendapatkan bukti bahwa orang tuanya melakukan sesuatu yang tidak baik selama ini. Di tempat lain, ibu terlihat mendorong kembali jam besar ke tempatnya. Dia juga terlihat membawa teko bekas jus dari dekat jam besar itu. Saat ibu hendak keluar kamar, dia melihat kamar Peter kosong. Lalu dia mencari di mana Peter. Ibu berteriak dari jendela memanggil Peter yang sedang melihat sesuatu di kebun labu. Mendengar suara ibu memanggilnya, sontak Peter kembali terkejut. Peter juga segera mengubur kembali apa yang dia lihat. Sementara ibu mempercepat langkahnya menuju di mana Peter berada. Saat ibu bertanya sedang apa Peter di kebun labu, Peter dengan gugup menjawab, dia ingin mengukir labu bersama ibu dan ayah untuk merayakan Halloween. Mendengar alasan Peter, ibu masuk kembali ke dalam rumah, namun dengan wajah yang agak menyeramkan. Peter terlihat sangat dilema. Dia juga sangat sedih memikirkan apa yang telah orang tuanya lakukan dulu. Peter berjanji akan membebaskan saudarinya bagaimanapun caranya. Lalu mereka akan hidup bersama berdua selamanya, layaknya keluarga sejati yang bahagia. Peter terlihat mengeluarkan kertas dari sakunya. Itu adalah kertas ulangan yang dibawa oleh Ibu Devina dulu, yang berisi nomor telepon Ibu Devina di sudut kanan atas. Sementara ibu nampak sibuk dengan labunya. Mungkin hari ini ibu akan memasak makanan yang terbuat dari labu. Banyak sekali labu yang ibu bersihkan. Namun ibu terlihat agak kesal karena labu-labu itu mungkin terlalu banyak dan ibu lelah. Ibu pun menghentikan pekerjaannya seketika. Peter terlihat masuk ke kamar kedua orang tuanya. Dia hendak menelpon Ibu Devina. Saat Ibu Devina mengangkat teleponnya, Peter langsung meminta tolong padanya. Namun Ibu Devina tidak terlalu jelas mendengar apa perkataan Peter. Saat hendak mengulang perkataannya, Peter mendengar ada yang masuk ke kamar orang tuanya. Dia segera menutup teleponnya. Rupanya ibu sudah berada di belakangnya dan mendengar apa yang tadi Peter katakan. Nampak dari raut wajah ibu, dia sangat marah pada Peter. Saat yang sama, telepon berdering. Ibu segera mengangkatnya. Rupanya itu dari Ibu Devina yang ingin bertanya apa maksud Peter menelponnya. Ibu berkata Peter kangen dan ingin menelpon ibu guru, dan dia pun mengizinkan Peter untuk menelpon. Namun karena Peter malu, jadi dia menutup teleponnya segera tanpa mengucapkan perasaan kangennya pada Ibu Devina. Nampak Ibu Devina kurang yakin dengan penjelasan Ibu Peter. Setelah itu, ibu mengucapkan selamat Halloween, lalu menutup teleponnya. Nampak Peter ketakutan melihat raut wajah ibunya yang memang marah padanya. Terlihat ibu berjalan mengarah Peter, lalu mengajak anaknya itu kembali ke kamarnya. Ibu meminta Peter untuk di kamar saja sembari berkata, dia kecewa pada Peter karena telah menghubungi orang lain untuk bercerita, bukannya bercerita pada dirinya. Namun saat hendak pergi dari kamar Peter, ibu melihat robekan di dinding kamar. Dia pun segera mengeceknya. Dia melihat lubang itu, lalu tingkah ibu berubah menjadi aneh. Ibu nampak linglung, seolah ada hal yang berbahaya di balik dinding itu. Ibu juga berkata kalau Peter akan mendapat masalah dengan apa yang terjadi saat ini. Ibu berkata pada Peter kalau ayah pulang, Peter akan bicara banyak dengan ayahnya soal dinding itu. Lalu dia masuk kamar meninggalkan Peter dengan penuh amarah. Pintu kamar Peter terbuka sendiri. Peter sontak kaget dan langsung bangun. Sumber suara mengajak Peter untuk melihat ibu dan ayah yang tengah ngobrol diam-diam. Peter pun keluar kamar lalu melihat orang tuanya yang memang tengah ngobrol. Ibu merasa ada yang memperhatikannya. Lalu dia melihat ke arah tangga dan benar, ada seseorang di sana. Ayah segera naik dan mencari tahu keadaan Peter. Peter pun juga segera berlari menuju tempat tidurnya dan berpura-pura tidur kembali. Ayah melihat Peter tengah tertidur, namun ayah berkata bahwa ayah tahu Peter tidak tidur. Ayah berkata pada Peter
kalau besok setelah dia pulang kerja, dia akan mengajak Peter untuk melakukan sesuatu di kebun labu. Keesokan harinya, hari Halloween pun tiba. Banyak ornamen-ornamen tentang Halloween dipasang di depan rumah masing-masing. Peter juga terlihat menghampiri ayah di tengah kebun labu. Di sana ayah meminta tolong pada Peter untuk memisahkan labu-labu yang busuk dan memasukkannya ke dalam lubang yang telah ayah gali sebelumnya. Itu harus dilakukan untuk menyelamatkan labu-labu yang masih bagus, agar tidak terkontaminasi oleh labu yang busuk. Peter pun mengambil sekop untuk mulai menggali lebih dalam. Di depan rumah, terlihat sebuah mobil berhenti. Rupanya itu sepupu dari Brian dan temannya. Mereka melihat rumah Peter, karena sebentar malam mereka akan datang untuk membuat perhitungan pada Peter dengan modus Halloween. Setelah Brian meyakinkan bahwa itu memang benar rumah Peter, mereka pun pergi untuk bersiap-siap nanti malam. Di depan rumah Peter juga terlihat labu yang diukir sebagai simbol Halloween. Saat itu keluarga Peter sedang makan malam bersama. Namun ibu terlihat sedikit gemetar dan agak kaku. Peter juga nampak tak selera untuk makan. Dia hanya mengaduk-ngaduk makanannya, sementara ayah berusaha tenang dan menikmati sup buatan ibu. Ibu yang terdiam tiba-tiba kesal sembari berkata, "Bisakah makan malam kita saat ini tenang?" Ibu seperti itu karena seseorang memencet bel rumah. Dia pun segera membuka pintu, namun yang terdengar hanya suara ibu yang keras, berkata tidak. Peter masih mengaduk-ngaduk makanannya, tanpa memakannya sesendok pun. Ibu terlihat kembali dan mencoba untuk mulai makan. Makan malam itu terasa sepi, karena masing-masing hanya dengan pikirannya, tanpa saling berbicara. Ayah memecah keheningan dengan bertanya pada ibu, "Apakah kamu merasa ada yang aneh dengan sup ini?" Ibu lalu segera memakan kembali sup buatannya sendiri, sembari mencari tahu apa yang menurut ayah beda dari sup buatannya. Ibu tahu sup buatannya saat itu beraroma kayu manis. Itu yang membuat beda. Seketika ayah tersadar dan langsung menghentikan makannya dan melirik ke arah Peter yang sedari tadi hanya mengaduk-ngaduk supnya tanpa memakannya. Setelah itu ayah melirik ke arah gudang rumah. Nampak pintu gudangnya terbuka. Keyakinannya semakin besar kalau Peter melakukan sesuatu. Ayah masih terdiam, melihat ibu yang masih menikmati sup buatannya sendiri. Seketika ayah bertanya pada Peter, apa yang telah Peter lakukan? Peter hanya terdiam. Ayah mencurigai, Peter telah memasukkan pembasmi tikus ke dalam sup mereka. Ayah mencecar Peter dengan pertanyaan. Merasa terpojok, Peter pun menjawab, ini semua dia lakukan untuk membalas perbuatan ayah dan ibu terhadap saudarinya. Ayah seketika terdiam mendengar jawaban Peter. Dengan nada tinggi ayah meminta ibu segera menghubungi 911. Ibu yang tidak tahu apa-apa hanya terdiam, lalu ayah memerintahkan lagi dengan keras. Ibu pun segera menuju telepon. Ayah terlihat mulai kesakitan, sementara ibu terlihat kaget melihat telepon itu terputus. Ayah mulai muntah dan mengeluarkan semua isi perutnya. Peter terlihat perlahan mundur menjauhi kedua orang tuanya, sementara ayah yang keracunan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Melihat suaminya telah tiada, ibu lalu mengambil sajam dan mengejar Peter. Peter segera lari menuju kamarnya untuk bersembunyi, namun ibu tetap saja mengejarnya. Di tangga, ibu berusaha meraih Peter, namun ibu yang juga keracunan nampak muntah. Peter lalu mengambil kesempatan dengan mendorong ibu. Wanita itu terlihat terjatuh dan sajam yang dipegang tertancap di badannya. Seketika ibu mulai lemah karena mengeluarkan banyak derong. Melihat ibu sudah tiada, Peter lalu mengambil kunci pintu yang berada di belakang jam besar dari saku ibu. Ibu nampak masih hidup, namun dia lemah. Dia hanya bisa memperingati Peter untuk tidak membuka pintu itu karena akan berbahaya. Namun Peter tidak mau mendengarkan ibunya. Dia berlari begitu saja menuju kamar orang tuanya dan hendak membuka pintu terlarang itu. Peter perlahan mendekati jam besar itu, lalu terdengar sumber suara berkata bahwa jam itu berat. Namun Peter dengan tenaga yang dia miliki mendorong jam itu hingga terjatuh. Pintu pun terlihat, segera membukanya dengan kunci yang tadi dia ambil di saku ibu. Terlihat Peter perlahan menjauh saat pintu itu mulai sedikit demi sedikit terbuka. Saat mendengar suara asli dari sumber suara yang menakutkan, Peter lalu segera lari menuju kamarnya untuk bersembunyi. Sementara makhluk dari balik dinding itu perlahan keluar. Terlihat jari-jarinya begitu menakutkan. Makhluk itu dengan cepat berada di depan pintu kamar Peter. Sementara Peter berusaha untuk menahan pintu agar makhluk itu tidak bisa masuk. Tak lama dari itu, Peter merasa makhluk itu telah pergi. Terlihat jasad ibu tertarik perlahan, mungkin ulah dari makhluk itu. Sementara di luar rumah, terlihat Brian dan 3 sepupunya. Mereka pun berteriak memanggil Peter. Seketika pintu rumah terbuka.
Sempat salah satu dari mereka nyeletuk, apakah Peter yang malah akan mengerjai mereka? Namun mereka tidak peduli. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Di dalam, mereka menyebar mencari keberadaan Peter. Mendengar ada yang mencarinya, Peter lalu segera bersembunyi di bawah tempat tidur. Beberapa saat kemudian, Peter melihat seseorang dengan topeng masuk ke dalam kamarnya. Sementara beberapa yang bertopeng lainnya merusak benda-benda yang ada di rumah Peter. Brian yang menggunakan tongkat terlihat jatuh karena dia menginjak sesuatu yang licin. Peter merasa ketakutan karena orang bertopeng itu mengintimidasinya. Tak lama dari itu, si topeng tahu di mana Peter bersembunyi. Peter auto kaget melihat orang bertopeng itu menunduk di sampingnya dan hendak meraihnya. Brian memegang kepalanya yang sakit karena terbentur. Namun dia kaget melihat tangannya penuh dengan derong. Di tempat lain, remaja bertopeng babi dikejutkan dengan suara yang berasal dari piano yang tadi dia rusak. Saat dia berbalik, dia hanya melihat rambut yang perlahan turun ke lantai. Tak lama dari itu, tubuhnya tertarik ke bawah dan dia berteriak. Setelah itu hening, mungkin saja makhluk itu telah menghabisinya. Brian yang masih penasaran dari mana asal derong itu, kembali terkejut saat melihat pintu lemari kecil di dinding terbuka yang di dalamnya ada jasad ibu. Brian auto panik dan mencari bantuan. Namun saat yang sama dia melihat rekannya berlarian sembari berteriak meminta tolong padanya. Tak lama dari itu, pria bertopeng tertarik ke ruang dapur dan tak ada suara minta tolong lagi darinya. Brian panik, lalu dia mencoba untuk mundur menuju pintu rumah. Namun saat dia mundur, makhluk itu ada di atasnya. Seketika Brian berteriak karena ketakutan melihat wujud asli makhluk itu. Seorang lagi masih mencari di mana Peter bersembunyi setelah kabur dari kamarnya tadi. Dia juga terlihat memanggil Brian, yang dari tadi dia tidak lihat. Namun saat dia menoleh ke lantai bawah, dia hanya melihat topeng dan tongkat Brian. Namun kemana sepupunya itu pergi? Peter terus memantau keadaan dari bawah tempat tidur orang tuanya. Sementara, terlihat ibu Devina mengendarai mobil menuju rumah Peter. Dia memutuskan ke rumah itu karena merasa aneh saat dia menerima telepon dari Peter yang terdengar meminta tolong. Peter melihat sepupu Brian merintih kesakitan karena makhluk itu menyerangnya. Tak lama dari itu, Peter harus menyaksikan sesuatu yang menakutkan. Sepupu Brian tiada di depan matanya dengan kondisi yang mengenaskan. Tak lama berselang, makhluk itu keluar dari kamar mandi menuju tempat Peter bersembunyi. Setelahnya, makhluk itu menampakkan diri. Dia muncul dari atas tempat tidur Peter. Bocah itu tentu saja terkejut melihat sosok makhluk secara dekat. Makhluk itu berkata, dirinya tidak seberuntung Peter yang disayangi oleh orang tua sejak dia lahir sampai sekarang. Orang tua mereka memperlakukan dia secara tidak manusiawi karena kelainan fisik yang dia miliki sejak lahir. Dia juga berkata, dia belajar sendiri bagaimana bertahan hidup, berjalan dengan memanjat, cara berbicara dengan mendengarkan obrolan-obrolan orang tua mereka saat di kamar, dan menahan sendiri dinginnya lantai dan dinding kamar tanpa dekapan orang tua. Dia juga bertahan dalam gelap meski dia takut. Dia juga selama ini mencari cara bagaimana agar Peter bisa dipengaruhi untuk menghabisi orang tua mereka, dan akhirnya dia berhasil. Dia memang marah pada kedua orang tua karena sikap kedua orang tua itu tidak adil dan pilih kasih. Setelah curhat pada Peter, dia meninggalkan labu yang sudah dia pahat di depan Peter. Namun labu itu terlihat mengerikan. Tentulah Peter histeris melihat benda mengerikan yang ada di depannya. Tapi makhluk itu rupanya tidak pergi. Dia menangkap Peter dan mengurung Peter di tempat di mana dia dikurung selama ini. Lalu dia mengunci pintu itu dan membawa kuncinya. Tak lama dari itu, Ibu Devina datang. Dia terlihat berdiri di depan rumah. Awalnya dia ragu masuk ke rumah. Namun, saat dia melihat pintu terbuka, dia pun segera masuk dan memanggil Peter. Namun tak ada jawaban. Dia melihat kondisi dapur berantakan. Dia segera mengecek apa yang terjadi. Melihat kondisi yang berantakan, dia tahu ada yang tidak beres telah terjadi. Dia mengambil ponsel dan mencoba menelpon bantuan. Namun fokusnya teralihkan ke sudut kulkas. Dia seperti melihat rambut bergerak ke belakang kulkas. Dia mengikuti rambut itu kemana akan pergi. Namun dari belakang tiba-tiba tangan menarik kakinya, membuat Ibu Devina terjatuh. Bersamaan dengan itu, dia melihat banyak potongan-potongan aneh berada di lantai rumah Peter. Makhluk itu terus mengejar ibu guru. Ibu Devina terus berlari mencari jalan keluar, namun pintu terkunci. Saat yang sama, dia mendengar suara Peter meminta tolong. Dia segera naik untuk mengecek di mana Peter berada. Saat Ibu Devina menaiki anak tangga, terlihat pula makhluk itu mengarah padanya. Saat menuju kamar Peter,
Ibu Devina melihat potongan jasad lagi tergeletak di lantai. Dia pun langsung menutup matanya, menghilangkan rasa takutnya. Lalu dia berjalan kembali menuju kamar Peter. Saat dia di kamar Peter, dia melihat tangan Peter dari lubang kecil di balik tembok. Namun saat berada di depan lubang untuk bertanya pada Peter, "Ada apa?" Dia melihat makhluk itu menuju kamar Peter. Dia segera menutup pintu kamar dan menahannya dengan lemari agar tak mudah makhluk itu untuk masuk. Karena tidak bisa masuk melalui kamar Peter, makhluk itu masuk melalui pintu dari kamar ayah dan ibu. Peter berkata, "Cepat selamatkan dia," karena makhluk itu mengarah padanya. Ibu Devina lalu membobok tembok itu dengan besi yang tadi dia bawa dari dapur. Ibu Devina beradu kecepatan dengan makhluk itu untuk menyelamatkan Peter. Untung saja Ibu Devina lebih cepat dibandingkan makhluk itu. Dia segera menarik Peter keluar, lalu segera meninggalkan kamar itu. Sebelumnya, Peter terlihat mengambil kunci yang tergantung di pintu rahasia. Lalu mereka segera mencari pintu keluar untuk menyelamatkan diri. Namun saat mereka hendak keluar, Peter ditarik oleh makhluk itu. Peter nampak dikurung di ruang bawah tanah, tempat di mana dia kemarin melihat boneka yang menyeramkan. Peter yang melihat boneka itu langsung memungutnya dan memperhatikan detail dari boneka itu, yang ternyata di belakang boneka itu tertulis nama Sarah. Mungkin Sarah adalah nama dari makhluk itu. Saat yang sama, makhluk itu datang menghampiri Peter. Di sana dia berkata kalau kini nasib Peter akan sama dengan dirinya, selamanya berada dan terkurung di ruang bawah tanah. Saat makhluk itu berbicara, tiba-tiba Ibu Devina memanggil Peter. Peter ingin berteriak untuk memberikan informasi di mana dirinya berada. Namun makhluk itu menutupi mulut Peter. Ibu Devina tahu Peter di ruang bawah tanah. Dia pun segera turun ke ruangan itu. Namun makhluk itu langsung menyerang Ibu Devina, membuat ibu terjatuh ke lantai. Peter terus berteriak memanggil ibu guru. Sementara makhluk itu mengintimidasi Ibu Devina, sehingga ibu guru itu sedikit takut. Saat ingin mencengkram ibu guru, tubuh makhluk itu tertarik ke belakang. Rupanya Peter memanfaatkan rambut yang terjuntai itu untuk dipakai naik ke permukaan ruangan. Saat Peter berhasil naik, dia lalu menarik sekencang mungkin rambut dari makhluk itu. Ibu Devina juga membantu Peter agar makhluk itu bisa masuk ke dalam ruangan. Merasa kesakitan, akhirnya makhluk itu menjatuhkan dirinya sendiri. Peter segera menarik rantai besi untuk menutup pintu dari lubang tersebut. Akhirnya makhluk itu berhasil terkurung. Ibu Devina segera membawa Peter keluar dari tempat itu. Sempat Peter hampir luluh lagi mendengar makhluk itu menyebut dirinya sebagai kakak perempuan Peter. Namun ibu guru segera menyadarkan kalau itu hanya tipuan dari makhluk untuk menjebak Peter. Syukurlah Peter tersadar kalau makhluk itu sebenarnya sangat jahat dan orang tua mereka adalah orang tua terbaik. Sadar, Peter tak mudah lagi digoda. Nampak makhluk itu terdiam. Kini Peter sementara berada di rumah Ibu Devina. Saat hendak tidur, Peter mendengar sesuatu. Lalu dia membuka matanya kembali. Peter melihat seperti rambut makhluk itu ada di reling. Segera Peter berdiri untuk menutup pintu. Namun saat hendak kembali ke tempat tidur, dia melihat rambut itu lagi. Dia menyingkap selimutnya dan melihat banyak rambut seperti milik makhluk itu. Saat dia melihat lebih jelas, ternyata di tempat tidurnya tidak ada apa-apa. Rupanya makhluk itu ada di belakang Peter, membuat Peter kaget saat berbalik melihatnya.